Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangan dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh mulai muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera, sebelah utara, bahkan Aceh kemudian mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Barus, Tiku, dan Pariaman. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568 terkenal sebagai tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan Timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Pedagang-pedagang asing seperti dari Prancis, Inggris, Belanda, kalau ingin berdagang di wilayah pantai barat Sumatera dan tempat lain yang menjadi daerah kekuasaan Aceh harus meminta izin ke Aceh terlebih dahulu. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh pada tahun 1523. Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Kembali Portugis tahun berikutnya melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun mereka berada. Tindakan Portugis ini dapat diibaratkan Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera. Merencanakan untuk melakukan perlawanan sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain: 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera meluncurkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Portugis, harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis ini di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli. Oleh karena itu, VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin dari Aceh. Padahal Aceh dikenal anti terhadap dominasi dan para pedagang asing. Terkait dengan ini, para pedagang Belanda melalui Pangeran Martois pernah berkirim surat kepada Raja Aceh Alauddin pada tertanggal 23 Agustus 1601. Dalam surat dipenuhi dengan kata-kata sanjungan dan puji-pujian pada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Dalam surat itu juga dicantumkan kata-kata yang mengejek-ngejekkan Portugis dan juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang-orang Portugis. Surat itu kemudian ditutup dengan kalimat mencium tangan yang mulia dan hamba dari hamba Maurice de Nassau. Pada waktu utusan Pangeran Maurice
itu menyerahkan surat tersebut juga disertai dengan sejumlah hadiah dan hantaran. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembak junjung dari benda yang akan membeli cangkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Beacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas. Maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada Saragossa ini disepakati pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai di antara Portugis dan Spanyol. Melihat kewenangan Portugis itu pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pemimpin Sultan Hairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonis Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun dengan pertimbangan kemanusiaan. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di Banten, Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis pada saat perundingan sedang berlangsung. Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Iskandar Muda adalah raja gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dan Malaka. Iskandar Muda yang juga menentang kesewenang-wenangan VOC yang sudah berkuasa di Batavia. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan. Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri para panglima perang. Setelah mempersiapkan pasukannya pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan bersenjata untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor.
2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku. Dengan memusatkan kedudukannya di Tidore, terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaan di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah atau putra Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkorban. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605 Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di timur. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Misalnya, pada periode tahun 1635 sampai 1645 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Telukabesi. Perlawanan rakyat ini juga meluas ke Ambon. Tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Sementara perlawanan secara gerilya terjadi seperti di Jailolo. Namun berbagai serangan itu selalu dapat diwartakan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran hongi. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore, atau menurut tradisi kerajaan Tidore yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda tentara VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamprange dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syafiuddin Shah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur. Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuka pedagang Seram Timur. Para pedagang Seram Timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari armada Inggris atau EIC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda.
Akhirnya Sultan Nuko berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya atau tahun 1805.